Masih di pertemuan ke-6, pada segmen kali ini kita akan membicarakan tentang tokoh. Struktur naratif kedua dari sebuah cerita adalah tokoh ya. Secara sederhana, tokoh dimaknai sebagai seorang pelaku dalam cerita atau orang yang diwakili dalam cerita. Ya, penokohan mengacu pada bagaimana tokoh tersebut diceritakan. Karakter biasanya mengacu pada dua konteks. Yang pertama, individu-individu yang ditampilkan atau penyifatan tertentu, dan percampuran dari kepentingan atau keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Jadi karakter ini bisa berarti sifat, tapi bisa juga berarti kepentingan. Sangat mungkin seorang tokoh itu bergerak karena dia memiliki kepentingan. Dari kepentingan itu dia akan mempunyai karakter ya. Misalnya karakter orang yang menghalalkan segala cara karena dia punya kepentingan untuk mencari atau mencapai apa yang dicita-citakan dengan penuh ambisi. Itu sebagai contoh. Dalam menggambarkan tokoh dalam cerita dikenal dua metode ya, yaitu metode telling dan metode showing. Metode telling adalah menceritakan atau menggambarkan tokoh secara langsung, artinya langsung diceritakan. Si tokoh A mempunyai karakter seperti apa, wataknya seperti apa, sedangkan metode showing adalah metode penceritaan seorang tokoh dengan cara digambarkan. Artinya digambarkan di sini dengan berbagai cara, misalnya melalui pemilihan nama, melalui dialog dari tokoh lain, dan lain sebagainya. Umumnya pada teks drama atau naskah lakon menggunakan metode showing. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan pembaca ketika dia ingin menganalisis seorang tokoh ya. Yang pertama adalah faktor penamaan. Biasanya penamaan seorang tokoh ini akan mengisyaratkan kepada hal-hal yang lain. Misalnya penamaan dengan nama-nama Jawa tentu saja dapat memberikan gambaran kepada pembaca bahwa tokoh X misalnya itu berasal dari kultur budaya Jawa. Faktor yang kedua adalah masalah pemeranan ya. Biasanya dalam drama-drama yang tokohnya lebih dari satu, secara tidak sadar seorang pengarang melekatkan peran-peran tertentu ya. Ya, mungkin dalam istilah yang paling umum misalnya ada tokoh antagonis, protagonis seperti itu. Tetapi kita punya alternatif cara untuk menganalisis seorang tokoh, yaitu dengan adalah tokoh yang memiliki visi tertentu. Dia memiliki tujuan tertentu. Sedangkan tokoh Mars biasanya adalah tokoh yang menghalangi tokoh singa. Peran berikutnya adalah matahari. Matahari ini bisa disebut sebagai sasaran dari peran singa. Peran berikutnya adalah bumi. Peran bumi adalah menerima hasil perjuangan baik dari peran singa maupun Mars. Peran berikutnya adalah neraca. Biasanya peran neraca ini adalah peran-peran di mana tokoh akan menjadi seorang penengah atau penghakim atau pengadil dari pertikaian antara peran singa dengan peran Mars. Dan peran yang terakhir adalah bulan. Peran bulan biasanya akan membantu peran singa ataupun peran Mars dalam mencapai tujuannya. Jadi peran bulan dalam sebuah cerita bisa atau sangat mungkin lebih dari satu. Acuan berikutnya adalah keadaan fisik atau aspek fisiologi. Yang sebenarnya ini juga punya keterkaitan dengan aspek-aspek yang lain. Misalnya seorang tokoh diceritakan dalam sebuah teks drama bertubuh pendek. Artinya dia punya fisik yang tidak seperti orang kebanyakan. Biasanya secara psikologis pun akan terdampak. Misalnya dia tidak punya cukup kepercayaan diri. Lalu secara sosial atau pergaulan sosial, misalnya dia sering direndahkan oleh teman-temannya, sering diejek, sering dihina, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya nanti dari ketiga aspek itu akan membentuk karakternya. Misalnya karakter si tokoh tersebut adalah penyabar karena dia sudah memasrahkan diri ya. Itu hanya contoh saja. Demikian segmen kali ini, sampai bertemu pada segmen berikutnya. Dah.